生玄黄天尊。Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Lord of the Mysteries bab 326, saran profesional. Klein ingin bertanya apakah Aaron atau keluarganya membawa pulang sesuatu yang relatif lebih tidak biasa, seperti boneka kain yang agak kotor, sebelum kejadian sial itu menimpanya. Namun, begitu kata-kata itu sampai di mulutnya, ia tiba-tiba merasa bahwa ucapannya terlalu belak-belakan dan dapat dengan mudah mengungkap fakta bahwa ia tahu banyak tentang mistisisme. Meskipun hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa ia berpengalaman dan berpengetahuan luas, ia tidak perlu mengambil risiko. Sebaliknya, ia mengambil pendekatan yang lebih memutar dan bertanya kepada Dr. Aaron apakah keluarganya mengalami nasib buruk yang sama. Mendengar pertanyaannya, Aaron Ceres mengingat dengan hati-hati dan berkata, "Tidak, kecuali kecelakaan lokomotif uap yang juga menimpa mereka sama seperti sebelumnya. Sebagian besar waktu, mereka tidak mengalami hal yang sangat beruntung atau tidak beruntung. Sisanya bisa dikatakan mengalami keduanya, jadi mereka tidak bisa dianggap sangat tidak beruntung." Itu tidak benar. Jika itu adalah benda yang perlu disegel seperti boneka kain Miss Fortune, benda itu pasti akan memengaruhi orang-orang dalam jarak tertentu. Mungkinkah Aaron telah meneteskan darahnya ke benda itu, dan mereka berdua telah menjalin hubungan yang kuat? Dalam penglihatan roh Klein, aura dan suasana hati Aaron sesuai dengan kondisi fisik dan mentalnya, dan tidak ada yang istimewa tentangnya. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, "Apakah ada rekan di rumah sakit yang seberuntung Anda?" "Tidak. Jadi kupikir aku pasti dikutuk seseorang." Aaron menarik dasi kupu-kupunya, tampak cemas dan gelisah. Di bawah tatapan penasaran Talim, Klein berpikir sejenak dan berkata, "Sebelum kau sial, apakah kau pernah mengalami hal-hal yang relatif lebih aneh, seperti melukai diri sendiri?" Dalam cerita rakyat, darah adalah media ampuh yang dapat membentuk kutukan. Setelah aku curiga aku terkena kutukan, aku akhirnya memastikan hal ini. Aku tidak kehilangan darah sedikit pun selama 3 bulan terakhir, jawab Aaron dengan nada berat sambil memegang pisau dan garpunya. Agak aneh. Aku tidak bisa melakukan ramalan yang lebih rumit di depan mereka. Klein bertanya lagi, "Lalu, apakah ada hal-hal aneh lainnya?" Aaron, pikirkan baik-baik. Masalah seperti ini pasti ada alasannya. Apakah akhir-akhir ini kamu menyinggung seseorang? Atau apakah kamu menjadi penghalang bagi orang lain? Talim menimpali dengan nada khawatir. Aaron menatap makanan di piring dan merenung. Klein pun tak tinggal diam. Ia segera menghabiskan makanannya sebelum dingin dan tak sedap. Saat ia mulai menikmati hidangan penutupnya, Aaron akhirnya mengangkat kepalanya dan berkata, "Aku bukan orang yang mudah bergaul. Hubunganku dengan rekan kerja memang buruk, tapi sulit dipercaya mereka bisa menemukan cara untuk mengutukku." "Ya, setelah kamu mengingatkanku, aku jadi ingat sesuatu. Mungkin ada hubungannya dengan mistisisme." "Ada apa?" Klein dan Talim merasa lebih bersemangat pada saat yang bersamaan. "Sebelum saya terus-menerus mengalami nasib buruk, saya pernah merawat seorang pasien, seorang anak yang bahkan belum berusia 10 tahun. Ia sangat menyedihkan. Karena beberapa komplikasi, saya harus mengamputasi kaki kirinya." Aaron menyenggol kacamatanya dan mengenang. "Saya baru saja menjadi seorang ayah, jadi saya selalu bersimpati atas kemalangan seorang anak. Setiap kali saya memeriksa bangsal, saya akan mengobrol dengannya, menyemangatinya, dan menghiburnya.
Setelah jeda, pikiran Aaron berubah lebih lancar. Saya ingat itu sehari sebelum operasinya. Saya sengaja pergi ke bangsalnya untuk mencarinya, dan dia sangat sedih. Dia sedang bermain kartu tarot yang dibawanya saat dirawat di rumah sakit. Keluarganya bahkan tidak diizinkan untuk membawanya. Untuk menenangkannya, saya mulai bermain kartu tarot dengannya. Waktu itu, aku mengambil sebuah kartu. Kartu itu adalah roda keberuntungan terbalik. Anak itu menatapku dan berkata dengan senyum polos dan murni, "Dokter, nasibmu akan semakin buruk." "Dokter, nasib Anda akan semakin buruk." Talim menarik napas dan berkata, "Mengapa saya merasa tubuh saya dingin mendengar pemandangan dan kata-kata seperti itu? Apakah anak itu meninggal di meja operasi?" Aaron menggelengkan kepalanya. Operasi itu sukses. Tak lama kemudian, ia pun diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Ia bahkan mengucapkan terima kasih secara khusus kepada saya. Jadi, saya tidak pernah menduga hal ini. Tetapi setelah saya pikir-pikir lagi, saya baru kali ini bersentuhan dengan sesuatu yang berhubungan dengan mistisisme dalam 2 bulan terakhir. Apapun yang terjadi, terlepas dari apakah itu berguna atau tidak, kartu tarot tetap digunakan untuk ramalan. Pada suatu saat, sebuah koin kuningan muncul di tangan Klein. Koin itu memantul dan menggelinding di ujung jarinya, seolah melambangkan proses analisis seorang detektif terkenal. Koin itu terlempar ke atas dan jatuh ke telapak tangannya. Klein meliriknya sekilas dan bertanya, setelah mengakhiri pikirannya, "Siapa nama anak laki-laki itu? Di mana dia tinggal?" Aaron menjawab tanpa ragu, "Namanya Willow Chaptin." "Soal tempat tinggalnya, aku tidak ingat. Apa saran Anda, Tuan Detektif? Apakah Anda mengenal ahli di bidang mistisisme?" Klein menyesap teh hitamnya dan berkata sambil tersenyum di bawah tatapan penuh harap, "Aaron dan Talim, saranku, pergilah ke katedral dewa yang kau percayai, ceritakan pada uskup tentang kemalanganmu baru-baru ini, lalu tanyakan apakah dia punya solusi." "Aaron, aku ingat kau penganut, Dewi Malam, kan?" Ia hampir mengucapkan Dewi, tetapi untungnya ia ingat identitasnya sebagai detektif yang percaya kepada dewa uap dan mesin. Namun, doa-doaku kepada Dewi, partisipasiku dalam misa, dan sumbangan uang serta barang-barang semuanya sia-sia. Kurasa aku harus mencari beberapa peramal yang cakap. Aaron tidak setuju dengan saran detektif Moriarty. Talim menggema sambil mengangguk, "Ya, para dewa tidak akan peduli apakah kamu beruntung atau tidak. Keberuntungan adalah berkah, dan kemalangan adalah ujian. Sahabat, imanmu belum cukup saleh. Hati-hati, sang penguasa badai bisa saja menyambarmu dengan petir." Klein memandang keduanya secara terpisah dan tertawa. Saran ini didasarkan pada logika yang sangat sederhana. Jika ada mistisisme yang bermanfaat dan efektif di dunia ini, maka yang paling ahli di bidangnya pastilah 7 gereja ortodoks. Jika tidak, mereka pasti sudah lama tergantikan oleh kekuatan lain yang telah menguasai mistisisme. Jika mistisisme sejati tidak ada, maka mencari peramal atau dukun tidak akan membantu. Akan lebih baik jika kita mencari solusi untuk masalah ini dengan bantuan uskup yang relatif lebih tinggi. Aaron menganalisis situasi dengan cermat dan akhirnya mengangguk. "Itu masuk akal. Mungkin aku membutuhkan bantuan uskup untuk menyampaikan pesan kepada Dewi agar melindungiku." "Tidak. Lebih tepatnya, dengan uskup yang menyampaikan pesan itu, Nighthawks akan mampu menyadari keanehan pada dirimu." Klein membalas dalam hati. Ia tidak berniat menolong Aaron sendiri, sebab untuk menyelesaikan masalah mengenai keberuntungan, selain mencari akar permasalahannya, ia harus melakukan ritual tertentu.
mengabaikan fakta bahwa Klein tidak mengetahui ritual peningkatan keberuntungan yang sebenarnya, dan bahkan jika dia mengetahuinya, dia akan memperlihatkan kekuatan Beyondernya kepada seseorang yang tidak dikenalnya, yang akan meningkatkan risiko tanpa alasan. Karena aku bisa membuat Night Hawks mengambil peran membantumu, aku tidak perlu melakukannya sendiri. Aku hanya tidak tahu apakah masalahnya berasal dari anak itu atau kartu tarot di tangannya. Jika yang terakhir, maka itu mungkin artefak tertutup yang cocok untukku. Klein menggelengkan kepalanya, menekan keserakahan dan emosinya. Saat itu, Aaron sudah mengambil keputusan. Ia menatap Klein dan menyeringai. Terima kasih, Tuan Moriarty. Meskipun Anda tidak mengerti mistisisme, Anda mengandalkan logika yang ketat untuk memberikan saran terbaik. Ya, saya tidak mengerti mistisisme. Klein tersenyum. Panggil saja aku Sherlock, Aaron. Ya, sejak aku berhenti menjadi Night Hawk, komposisi pengetahuan mistisismeku menjadi semakin asing. Di satu sisi, aku telah memahami beberapa rahasia yang berkaitan dengan high sequences dan dewa-dewi, dan di sisi lain, aku hanya memahami sihir ritualistik yang lebih mendasar. Di antara yang lebih rumit, aku hanya tahu ritual pengorbanan dan ritual pemberian. Sedangkan untuk jimat, yang ku tahu hanyalah 3 itu. Klein mendesah dalam hati, merasakan kebutuhan mendesak akan buku mistisisme yang lebih komprehensif dan mendalam. Mengenai pengetahuan yang dibutuhkan untuk memisahkan karakteristik Beyonder dari kerusakan spiritual dewa jahat, dia tidak punya petunjuk apapun saat itu. Setelah tidur siang sebentar di klub, Klein naik kereta umum ke Rice Circus dekat Sungai Tusok di Sherwood Borough. Hari ini bukan hari libur, juga bukan akhir pekan. Pengunjung sirkus tidak banyak, dan para badut yang bertugas menghibur para pengunjung tampak lesu. Melewati pondok ramalan dan tenda-tenda yang menjual pai, panekuk, pai buah, dan minuman beralkohol, Klein berjalan menyusuri tepi sirkus dan menemukan sebuah teater kecil. Di papan tulis di pintu masuk, tertulis, bukan hari libur dan akhir pekan, 4 pertunjukan sehari, 1 jam per pertunjukan. Pertunjukan pertama di sore hari adalah pukul 2. Baru saja dimulai. Setelah membeli tiketnya, Klein memasuki teater dan mendengar sorak-sorai. Saat itu, seorang pelatih binatang buas sedang berada di atas panggung, memegang cambuk dan memerintahkan seekor beruang hitam untuk tampil dengan cara yang naif namun menawan. Di sebelahnya berbaring seekor harimau bergaris kuning hitam bersilang, dan seekor babon berambut gelap dan keriting yang sedang duduk. Ayah, beruang hitam itu berguling canggung saat pelatih mencambuknya. Hei, orang ini baru saja ingin menamparmu. Di barisan depan barisan kursi, seseorang tiba-tiba berteriak keras, yang langsung mengundang tawa beberapa penonton. Mereka pikir itu adalah cara baru bagi sirkus untuk menghibur mereka. Akan tetapi, Klein tidak berpikir demikian, karena ia melihat bahwa warna emosi sang pelatih condong ke arah kemarahan dan kekesalan. Ia tersenyum lalu duduk di barisan terdepan, menyaksikan pertunjukan di panggung agar tidak menyia-nyiakan harga tiket yang telah ia bayarkan. Pada saat itu, orang yang baru saja berbicara itu berteriak lagi, harimau itu ingin menggigit lehermu, babon berambut keriting itu ingin menggunakanmu sebagai bantal. Di tengah gelak tawa penonton, gerak-gerik sang pelatih binatang tampak menegang. Ini, meskipun kata-kata itu terdengar seperti menimbulkan masalah, mengapa aku mendeteksi sedikit peringatan? Klein menoleh ke arah pembicara di baris yang sama dan melihat bahwa dia adalah seorang pria berwajah tembam berusia 30-an. Nada ini, cara ini, agak familiar, Klein bergumam dalam hati.
Lord of the Mysteries bab 327, Pertemuan di Jalan. Di dalam teater kecil Rice Circus, selama sesuatu terasa familiar, seorang peramal tak akan kesulitan mengingatnya. Klein mengangkat kacamata berbingkai emasnya ke hidung, bersandar, dan menggumamkan sesuatu hampir tanpa suara. Tak lama kemudian, ia berpura-pura memejamkan mata untuk beristirahat selama lebih dari 10 detik. Padahal, ia telah menggunakan bantuan kontemplasi untuk segera tertidur dan diingatkan melalui mimpinya. Ruangan itu agak redup, hanya dengan sebatang lilin yang menyala di atas meja kopi. Orang-orang yang duduk di sekitarnya semuanya mengenakan jubah hitam berkerudung dan topeng besi yang hanya menutupi separuh wajah mereka. Sambil sengaja memijat glabelanya, Klein membuka matanya dan meneruskan menonton pertunjukan penjinakan binatang buas. Dia telah menafsirkan wahyu itu dan mengetahui sumber keakraban itu. Adegan dalam mimpi itu adalah pertemuan Beyonder yang diorganisasi oleh Tuan Tua Mata Kebijaksanaan. Ada juga seorang apoteker berwajah tembam yang senang menggunakan sarkasme sebagai peringatan. Meskipun ia jelas-jelas baik hati, ia selalu membuat orang lain merasa bahwa ia pantas dihajar. Mungkinkah apoteker itu? Seharusnya tidak. Kapan dia belajar menjinakkan binatang buas? Menurut catatan rahasia Nighthawks, seorang apoteker tidak memiliki penglihatan roh seperti mereka yang berada di jalur peramal yang mampu membedakan warna emosional secara detail. Nah, soal warna aura, mereka sebenarnya cukup ahli dalam hal itu. Pikiran Klein perlahan menghilang tanpa memengaruhi apresiasinya terhadap pertunjukan di atas panggung. Dalam penglihatan rohnya, warna emosional beruang hitam, harimau, dan babon berambut keriting memang sedang tidak stabil. Jika ada sedikit provokasi, mereka mungkin akan langsung mengamuk. Hal ini secara tidak langsung menegaskan bahwa pria gemuk yang baru saja berbicara itu tidak sedang membuat masalah. Ia tampaknya mampu membaca pikiran ketiga hewan itu dan memahami impuls mereka. Setelah menerima peringatan, wajah sang pelatih binatang menjadi gelap karena marah. Tetapi meskipun demikian, tindakannya secara naluriah lebih lembut. Ia lebih berhati-hati, dan pertunjukan berakhir tanpa hambatan. Setelah itu, ada sandiwara sederhana namun lucu. Baru setelah sandiwara itu selesai, giliran pesulap untuk tampil. Pesulap ini mengenakan tuxedo. Ia mengenakan dasi kupu-kupu berwarna sama, serta topi tinggi besar. Begitu muncul, ia menyemburkan api dari mulutnya, yang langsung membuat penonton bertepuk tangan dan bersorak. Trik yang sangat sederhana. Klein, yang memiliki penglihatan yang sangat bagus dan telah menonton beberapa program pelajaran sulap, memahami inti masalahnya hanya dengan pandangan sekilas. Selanjutnya, pesulap itu melakukan aksi melarikan diri klasik, melepaskan merpati terbang dari topinya, mengeluarkan bunga, trik kartu, dan sebagainya. Klein mengira ia bisa dengan mudah melihat setiap trik pesulap, tetapi ia terkejut menemukan bahwa, pada suatu titik, ia justru gagal melakukannya karena perhatiannya telah teralih ke tempat yang diinginkan pesulap, menyebabkannya mengabaikan detail-detail penting. Dia jelas tidak memiliki kekuatan Beyonder, tetapi tekniknya masih bisa menipu mataku. Kuncinya adalah menarik perhatian. Aturan kedua penyihir adalah mengalihkan perhatian target sepenuhnya, sehingga mencapai efek yang diinginkan. Klein membuat tebakan dalam benaknya yang dia tidak yakin apakah itu benar atau salah. Dia perlu memerankannya untuk menerima umpan balik. Pada saat ini, pertunjukan pesulap berakhir. Penonton tak pelit memberikan tepuk tangan meriah dan sorak-sorai. Suasana di teater mencapai puncaknya sore itu. Aturan ketiga.
Pertunjukan pesulap membutuhkan tepuk tangan penonton atas penampilannya. Klein bergumam dalam hati, setengah bercanda dan setengah menebak dalam diam. Tak lama setelah pukul 3, ia menarik kerah mantel hitamnya yang berkancing 2 dan meninggalkan teater kecil itu. Ia tidak mencoba menghubungi pria gemuk yang diduga apoteker itu dan hanya diam-diam mengingat penampilannya, mendekatinya secara tiba-tiba bisa mengakibatkan reaksi yang ekstrim. Dia naik kereta kuda umum kembali ke Jalan Minsk. Gerbong itu terbagi menjadi 2 lantai, dan masing-masing lantai memiliki beberapa penumpang. Sesuai kebiasaannya, Klein memilih tempat di dekat jendela di lantai pertama. Kereta itu terus melaju dan berhenti sesekali. Klein, yang setengah memejamkan mata untuk mengingat inspirasi yang baru saja ia dapatkan, tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia menjadi sadar dan rasional, reaksinya seperti seseorang telah secara paksa menyusup ke dalam mimpinya atau menyalurkan rohnya. Pada saat ini, dia jelas tahu bahwa dia tidak lagi berada di dunia nyata. Sebagai orang yang kaya pengalaman, ia berpura-pura tidak peduli. Ia melihat sekeliling dan melihat pria bertuksedo dan bertopi tinggi di sebelah kirinya masih membolak-balik koran. Ada 2 anak yang sedang ditegur oleh seorang perempuan bergaun biru muda yang kesal karena dianggap pembuat onar yang tidak patuh. Di sampingnya, orang-orang sedang mengunyah roti atau minum teh yang mereka bawa. Semuanya sama seperti sebelumnya, namun ketika Klein diam-diam mengaktifkan penglihatan rohnya, para penumpang ini tidak memancarkan aura atau emosi yang sesuai. Mereka tidak memiliki tubuh eter. Mereka jelas-jelas berbicara, makan roti, dan membaca koran. Tetapi tidak satupun dari mereka menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Apakah ini ilusi? Atau mereka tiba-tiba mati dan hanya bergerak mengikuti inersia hidup mereka? Klein berusaha tetap tenang sambil memandang keluar jendela dan melihat kereta dan pejalan kaki berlalu lalang. Suasana sore itu masih terasa, akan tetapi mereka juga tidak memiliki warna aura. Saat kereta bergerak maju agak lambat, Klein menjadi semakin serius, tidak memahami apa yang baru saja terjadi. Ia menundukkan kepala dan mengamati dirinya sendiri. Ia melihat pancaran spiritualitas yang jelas, yang sama sekali berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Pada saat itu, ia tiba-tiba mendengar raungan marah. Suaranya jelas bukan dari manusia. Klein mendongak dan melihat seekor anjing hitam besar di jalan. Gigi-giginya yang putih dan tajam berlumuran darah dan karat. Anjing iblis raksasa itulah yang telah melakukan kejahatan keji. Anjing hitam itu dengan cepat membesar menjadi iblis yang tinggi. Ia memiliki sayap seperti kelelawar di punggungnya dan tanduk kambing, penuh pola misterius yang tumbuh dari kepalanya. Ia menatap langit dan berkata dalam bahasa iblis, "Korupsi." Hampir seketika saat ia membuka mulutnya, Klein mengonfirmasi bahwa itu nyata. Karena ia memiliki warna aura dan emosi sementara pancaran spiritualitas yang kuat terpancar darinya. Mengikuti lolongan anjing iblis yang besar, beberapa pejalan kaki ilusi meledak dan berubah menjadi kabut hitam yang memenuhi udara, menghalangi garis pandangannya. Namun, Klein samar-samar dapat melihat bahwa ada beberapa orang sungguhan dengan warna aura di udara dan di sekitarnya. Mereka menggunakan kekuatan Beyonder yang memancarkan kilau spiritualitas. Apa yang terjadi? Orang biasa hanyalah ilusi, tetapi Beyonder itu nyata. Apakah Nighthawk dan Mandated Punisher telah menemukan anjing iblis dan menggunakan artefak tertutup untuk menciptakan lingkungan pertempuran yang tidak akan mengganggu kenyataan? Artefak tertutup itu hanya ditujukan kepada Beyonder dan tidak berpengaruh pada orang biasa. Jadi, aku yang kebetulan lewat.
Terseret ke dalam karena nasib buruk, pikiran Klein berpacu saat ia menebak-nebak apa yang telah terjadi padanya. Benar-benar bencana yang konyol. Tepat saat dia mendesah penuh emosi, dia tiba-tiba mendengar jeritan yang mengerikan, dan jeritan yang keras. Gas hitam yang menghalangi pandangannya tiba-tiba menghilang, dan anjing iblis raksasa itu jatuh tersungkur ke tanah. Tubuhnya terbelah menjadi dua bagian, dan semua cahaya di udara terpusat pada sesuatu, membuatnya tampak seperti bulan yang bersih dan murni, menyinari lingkungan yang gelap. Anjing iblis raksasa itu meraung lagi dengan gigih, dan tubuhnya tiba-tiba meledak. Menggunakan jiwa dan dagingnya sebagai bahan bakar, ia menyalakan api biru dan merah yang membumbung tinggi ke langit. Akan tetapi, nyala api itu kehilangan seluruh kecerahannya begitu mencapai udara, karena telah diserap oleh objek seperti bulan yang terang dan cemerlang. Hilang tanpa jejak, dan anjing iblis besar itu mati begitu saja dan seutuhnya, bahkan tidak meninggalkan setitik pun jejaknya. Sungguh kuat. Sambil mendesah, Klein tiba-tiba teringat sesuatu. Akankah para Beyonder resmi itu menyadari bahwa dia, seorang Beyonder liar lainnya, sedang duduk di kereta? Berbeda dari orang-orang ilusif lain di sekitarnya, jantungnya berdebar kencang sementara kulit kepalanya mati rasa. Ia mengeluarkan sebuah patung kertas, dan dengan sekali goyang, ia mengubahnya menjadi dirinya sendiri, sebuah tiruan tanpa aura atau warna emosional. Adapun dia, dengan bantuan mantra substitusi, dia bersembunyi di bayangan patung kertas itu. Pada saat ini, Klein mendengar suara dengusan ringan dari seberang jalan. Dengusan itu jelas dipenuhi dengan kemarahan dan kemurkaan. Siapa itu? Sepertinya bukan suara Beyonder resmi. Klein bingung, tapi ia tak berani menghilangkan kembarannya dan menjulurkan kepalanya untuk melihat. Setelah itu, beberapa pasang mata mengamati kerumunan, tidak berhenti sedetik pun. Ketika semua ini memudar, Klein melihat bahwa kekosongan di sekelilingnya telah retak dan hancur seperti kaca. Kemudian perasaan kenyataan membanjirinya, dan dia tahu dia kembali ke dunia nyata. Setelah melepas doppelgangernya, ia kembali duduk. Para penumpang di gerbong itu sedang melakukan aktivitas masing-masing, membaca koran, mengunyah roti, dan memarahi anak-anak. Suasananya sama seperti sebelumnya, namun dalam fisik lain, mereka telah mendapatkan kembali aura dan warna emosional mereka. Selain itu, dibandingkan sebelumnya, kereta beroda rantai itu jelas telah bergerak maju cukup jauh. Sepertinya dalam lingkungan pertempuran khusus tadi, waktu dan ruang terasa sinkron dengan kenyataan. Jika pertempuran itu berlangsung lama, kereta itu pasti sudah meninggalkan area pengaruh, meninggalkanku sendirian di sana. Sendirian di sana, itu akan menjadi hal yang jelas. Untungnya, Backlund adalah ibu kota dari ibu kota dan tanah harapan. Ada para Beyonder, urutan tinggi dari 3 gereja besar yang tinggal di sini, pikir Klein dengan rasa takut yang masih tersisa. Awalnya ia berpikir bahwa meskipun target mereka telah terkunci, Nighthawks, Mandated Punishers, dan yang lainnya masih membutuhkan beberapa hari untuk menemukan anjing iblis hitam itu. Lagi pula, asumsi itu didasarkan pada fakta bahwa anjing itu belum meninggalkan Backlund. Hal itu sudah pasti, karena meninggalkan Backlund berarti keluar dari jangkauan ritual, dan kemajuannya akan gagal. Dan bagi iblis, dampak negatif dari ritual yang gagal akan membuatnya, yang sudah berjuang di ambang nafsu darah, langsung kehilangan kendali. Siapakah yang mengira bahwa hanya setelah 1 malam setengah hari, anjing iblis raksasa akan ditemukan, dieksekusi, dan dibersihkan? Mengerikan, ini Backlund.
Inilah kekuatan sejati dari 3 gereja. Seorang Beyonder Sequence 6 yang baru saja akan maju, baru saja terbongkar dan meninggalkan jejak sekecil apapun. Namun, ia dengan cepat ditemukan dan dibunuh dengan mudah. Ini iblis yang bisa merasakan bahaya sebelumnya. Sepertinya, ada artefak tersegel yang dengan sempurna menghalangi sifat ini. Kedepannya, aku harus lebih berhati-hati lagi. Klein merasa telah mendapat pelajaran berharga. Pada saat ini, dia teringat dengusan aneh yang pernah didengarnya sebelumnya. Sepertinya dia teman anjing iblis raksasa itu. Tuannya, dia sebenarnya tidak ketahuan. Mungkin ledakan terakhir anjing iblis raksasa itu diam-diam diatur olehnya. Tentu saja, mungkin juga dia anggota organisasi rahasia yang tidak puas dengan Beyonders resmi. Klein tiba-tiba melihat keluar jendela di sisi seberang kereta. Yang dilihatnya hanyalah orang-orang yang lewat dengan penampilan biasa. Mereka mengenakan mantel wol, topi setengah tinggi, atau rok panjang berwarna cerah. Dia tidak tahu apakah ada yang salah dengan mereka. Lord of the Mysteries bab 328, siapapun yang menyentuh aspal akan menjadi najis. Roda-roda kereta menekan rel saat kuda-kuda menyeretnya. Kereta berat itu terus maju, dan tak lama kemudian, mereka menjauh dari jalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dengan ekspresi normal, Klein memegang tongkatnya dan menunggu hingga kereta umum beroda itu melewati 2 stasiun sebelum ia turun lebih dulu. Ia mengambil jalan memutar yang panjang dan perlahan kembali ke tempat anjing iblis raksasa itu dibunuh. Dia tidak mencari karakteristik Beyondernya, karena mustahil bagi para ahli gereja tingkat atas untuk tidak mengetahui hal ini. Mereka pasti sudah mengambilnya sejak lama. Dia juga tidak menyelidiki sumber suara dengusan kecil itu. Lagi pula, dengan begitu banyak waktu yang telah berlalu, kereta-kereta yang bergerak di jalanan, dan orang-orang yang datang dan pergi. Bagaimana mungkin ada petunjuk yang tertinggal? Bahkan ramalan pun tidak akan mampu menemukan jawabannya. Tujuan Klein adalah untuk melihat detail halus yang tersisa di sepanjang jalan. Dan untuk melihat sifat artefak tersegel yang telah menciptakan lingkungan aneh untuk pertempuran tersebut, sehingga dapat mempersiapkan apa yang mungkin terjadi di masa mendatang. Ini adalah akting seorang pesulap. Dia mendesah dalam diam saat berjalan di bawah langit kelabu, di sepanjang tepi jalan yang ditandai oleh lampu gas. Alasan mengapa ia harus menunggu 2 halte sebelum turun dan mengambil jalan memutar adalah karena ia khawatir akan ada Beyonder resmi yang akan menyapu medan perang secara diam-diam. Ia tidak ingin bertemu mereka, jadi ia berusaha sebisa mungkin untuk tidak bertemu. Klein, yang berpakaian rapi dan berpegangan pada tongkat, membutuhkan waktu beberapa saat sebelum kembali ke tempat anjing iblis raksasa itu mati. Namun, tidak ada jejak keberadaannya di jalan, dan orang-orang yang lewat jelas tidak tahu bahwa pertempuran Beyonder yang sengit telah terjadi di sana. Artefak tersegel itu sungguh ajaib. Bahkan lebih kuat daripada hipnosis skala besar. Klein mengaktifkan penglihatan rohnya dan memperlambat langkahnya, seperti seorang pria yang sedang bertamasya, bukan sedang menjalankan tugas. Butuh waktu lebih dari setengah jam baginya untuk menyelesaikan turnya di area tersebut, tetapi usahanya dengan spirit visionnya sia-sia. Tidak ada yang aneh dengan area targetnya. Namun, persepsi spiritual Klein merasakan satu hal, cakupan dan batas-batasnya. Ketika saya memasuki blok dan keluar dari arah lain, saya merasakan sensasi halus dan ilusi, seolah-olah saya memasuki dunia yang berbeda dari dunia lain. Artinya, jangkauan pengaruh artefak tersegel dapat mencapai setidaknya 1 blok, dan batas atasnya untuk sementara tidak jelas. Klein berdiri di luar jalan target,
dan mengangguk sambil berpikir sebelum kembali. Ia pergi ke sebuah kafe yang lumayan, memesan secangkir kopi Southfield, dan duduk di dekat jendela. Sambil meminum cairan beraroma harum itu, dia mengamati jalanan di luar yang mulai ramai seiring berjalannya waktu, berharap melihat perubahan apapun. Sayangnya, apa yang dinantikannya tidak terjadi. Tentu saja, ia bukannya tanpa hasil. Setidaknya, ia menegaskan bahwa seorang pesulap tidak pernah tampil tanpa persiapan, yang merupakan salah satu aturan akting. Dia merasakan ciri-ciri endapan halus di tubuhnya sedikit bergerak. Pada malam harinya, Klein menghentikan pengamatannya dan kembali ke Jalan Minsk dengan kereta umum. Saat itu, lampu gas di kedua sisi jalan sudah menyala, menerangi tanah semen yang agak basah dengan dedaunan kering yang berguguran dari pepohonan di sepanjang jalan dengan semburat kebiruan. Sambil memegang tongkatnya, Klein berjalan melewati rumah pengacara Jurgen dan berjalan menuju unit 15. Saat sedang berjalan, tiba-tiba ia teringat sesuatu. Semua bahan-bahannya sudah habis di rumah. Kalau ia pulang sekarang, ia tidak akan bisa memasak makan malam. Haruskah aku pergi ke toko daging dan buah, atau mencari restoran dulu untuk mengisi perutku? Klein ragu sejenak. Lalu akhirnya memutuskan untuk istirahat malam ini dan makan sesuatu yang sudah jadi. Banyak hidangan di dunia ini yang dibuat dengan sangat sederhana dan cepat, sehingga tidak sampai menghabiskan waktu 1 jam untuk memasak demi 5 menit makan. Namun, tetap saja ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Terlebih lagi, ia harus mencuci piring dan pisau serta garpu sendiri. Setelah menyentuh dompetnya, Klein berbalik dan berjalan ke arah area tersebut, di mana menurut ingatannya, terdapat restoran. Sekali lagi dia melewati rumah pengacara Jurgen. Berdiri di balik jendela oril yang terbuka dan menatap ekspresi bingung detektif Moriarty, Jurgen meninggikan suaranya dan berkata, "Tuan Moriarty, apakah? Maksud saya, apakah Anda lupa kunci Anda lagi? Atau apakah Anda menjatuhkan kunci Anda?" "Kenapa dia bilang lagi?" Klein menjawab sambil terkekeh, "Tidak juga." Jurgen menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. "Kalau begitu, kenapa kamu tidak datang ke tempatku? Kamu bisa kembali saat hari sudah benar-benar gelap setelah kita makan malam." Klein ragu sejenak lalu tersenyum. "Itu akan menjadi kehormatan bagi saya." Ketika ia masuk, kucing hitam bernama Brody sedang menjilati cakarnya di sudut. Jurgen tidak banyak bicara saat melangkah ke dapur. Setelah Klein menggantungkan mantel dan topinya serta menyimpan tongkat hitamnya, ia melangkah ke ruang makan dan melihat meja telah terisi dengan makanan, steak yang menghitam dan kentang tumbuk dengan warna yang sama. Dia tidak terkejut dengan hal ini. Beginilah cara Nyonya Doris, nenek pengacara Jurgen, memasak di masa tuanya. Makanannya memang tidak tampak menggugah selera, tetapi rasanya lezat. Dia seorang koki yang handal. Klein duduk di depan Jurgen, tersenyum dan mengobrol ringan. "Apakah kamu akan makan malam?" "Ya, sudah jadi kebiasaanku untuk melihat pemandangan di luar sebelum makan. Itu memungkinkan pikiranku menyebar tanpa batas." Jurgen membentangkan serbetnya dan mengambil garpu serta pisaunya. Klein melihat sekeliling dengan bingung dan bertanya, "Di mana Nyonya Doris?" Jurgen menghela napas dan menjawab dengan serius, "Cuaca semakin dingin. Masalah paru-paru kronisnya kambuh, jadi dia tidak punya pilihan selain dirawat di rumah sakit untuk sementara waktu. Semoga Tuhan memberkatinya." Klein menggambar lambang suci berbentuk segitiga dari gereja Dewa Mesin dan uap di dadanya dengan tidak terbiasa. Lalu dia memotong sepotong daging sapi dan menusukkannya dengan garpu sebelum memasukkannya ke dalam mulutnya. Pada saat itu,
dia tiba-tiba memikirkan sebuah masalah dan buru-buru bertanya, "Jadi, kamu yang menyiapkan makan malam?" "Tentu saja, itu sudah dilakukan beberapa menit yang lalu," jawab Jurgen singkat. "Kalau bukan karena koki hebat, Nyonya Doris, maka makanan ini." Sudut mulut Klein berkedut. Ia menahan rasa takut di hatinya dan masih menggigit potongan kecil daging sapi dengan garpu peraknya, mengunyahnya perlahan. Alisnya sedikit berkerut saat ia menelan makanannya dengan paksa. Ia memaksakan senyum sambil bertanya, "Kenapa kau menyiapkan 2 porsi sebelumnya?" "1 porsi sudah disiapkan untuk dibawa ke rumah sakit untuk nenekku." Jurgen melirik Klein. "Aku akan membuat 1 lagi nanti." "Jadi begitulah." Untuk bersikap sopan, Klein diam-diam menarik napas dalam-dalam dan menguatkan dirinya seolah siap bertempur dengan makanan di depannya dan menghabiskannya. Saat ia selesai, Jurgen masih punya sedikit sisa. Pengacara senior itu meletakkan garpu dan pisaunya, mengambil gelas di sampingnya, menyesap anggur merah, dan bertanya tanpa ekspresi, "Bagaimana? Hidangan apa yang paling kamu suka? Saya tahu masih ada kesenjangan besar antara keterampilan saya dan nenek saya, tetapi itu tidak boleh terlalu dibesar-besarkan." "Pak pengacara, saya curiga Anda punya masalah dengan indera perasa selain miopati wajah. Tidak bisakah Anda menyadari standar Anda?" Klein tersenyum, menggerakkan kepalanya dari kiri ke kanan, dan berkata, "Roti putihnya lumayan. Itu dibeli dari toko roti Doi." Jurgen menundukkan kepalanya dan menghabiskan sisa makanannya. Setelah menghabiskan sisa anggurnya, dia berpikir sejenak dan berkata, "Detektif Moriarty, aku ingin mempercayakanmu dengan tugas sederhana." "Ada apa?" Klein terus minum air. "Kentang tumbuknya terlalu asin. Nenekku akhir-akhir ini dirawat di rumah sakit. Aku mungkin tidak bisa pulang karena kasus-kasusku. Ini akan membuat Brody lapar." Jurgen melirik kucing hitam itu. "Aku ingin kau memberi makan Brody saat aku tidak pulang, membersihkan kotak pasirnya, dan bermain dengannya sebentar. Dia suka digaruk di bawah dagunya. Ya, setiap malam pukul 10, jika tidak ada lampu di rumah dan gelap, kau boleh masuk 2 soli setiap kali, sampai nenekku pulang." Klein melihat raut wajah Jurgen yang serius dan sopan. Ia tersenyum dan berkata, "Tugasnya sederhana. Hadiahnya cukup besar. Aku tidak punya alasan untuk menolaknya." Sambil berbicara, dia menoleh ke arah Brody si kucing hitam dan tersenyum padanya. Brody perlahan membalikkan badannya dan membelakangi Klein. Senyum Klein tak dapat tidak membeku di wajahnya. Setelah minum sampai kenyang, Klein pamit meninggalkan rumah Jurgen. Ia berjalan santai kembali ke rumah sewaannya di tengah jalanan yang gelap gulita. Saat itu, orang-orang yang telah selesai bekerja sudah pulang dan menikmati makan malam mereka. Hanya ada sedikit pejalan kaki di jalan dan tidak banyak kereta kuda. Suasana sangat sepi. Berjalan di bawah cahaya lampu gas, Klein, yang tak punya keinginan mendesak untuk kembali, melambat. Begitu pula bayangan hitam di kakinya. Ketika ia melewati keluarga Sema, ia melihat melalui jendela oril bahwa interiornya terang benderang. Orang-orang berlalu lalang, dan suara obrolan serta tawa terdengar. Sedangkan di sebelahnya, Jalan Mins nomor 15, suasananya gelap dan sunyi. Sambil mendesah, Klein mempercepat langkahnya, mengeluarkan kuncinya, dan membuka pintu. Sebelum masuk, dia memeriksa kotak surat karena kebiasaan dan menemukan surat lain tergeletak di dalamnya. Siapa yang mengirimnya? Klein mengeluarkan surat itu dan meliriknya di bawah cahaya lampu jalan. Tidak ada perangko, sepertinya tulisan tangan Isengard Stanton. Dia mengangguk sedikit, masuk ke dalam, menutup pintu, menyalakan lampu,
dan membuka surat itu. Detektif hebat Isengart berkata dalam suratnya, "Saya sangat senang memberitahukan Anda bahwa pembunuhnya telah ditemukan dan dibunuh di tempat. Polisi mengira pekerjaan kita setidaknya bernilai setengah dari hadiahnya. Mereka seharusnya mencairkannya kepadaku minggu ini. Kalau sudah, aku akan mengundangmu dan teman-teman kita yang lain untuk datang dan berbagi hadiah ini." Isengart menerima berita secepat itu. Dia benar-benar punya hubungan dekat dengan polisi Bäcklund. Oh, suratnya tanpa perangko. Itu artinya dia menyuruh seseorang mengantarkannya langsung. Sistem pos kerajaan Lon tidak seefisien itu. Bagaimana mungkin surat yang dikirim sore hari sampai malam? Klein mendesah, meletakkan surat itu, dan bersiap berganti pakaian baru sebelum berangkat. Dengan selesainya pembunuhan berantai dan situasi di Bäcklund membaik, dia dapat mencoba melakukan beberapa hal. Misalnya, temukan Kaspar di Bravehearts Bar dan hubungi Marik untuk melihat apakah Beyonder yang dapat mengendalikan zombie dan Nona Sharon memiliki buku tentang mistisisme. Kalau tebakanku benar, mereka pastilah para pembelot dari sekolah pemikiran mawar. Mereka sebelumnya tergabung dalam organisasi resmi, dan mereka pasti tahu banyak ilmu mistisisme. Dan sekarang, aku punya cukup uang untuk membeli mereka. Klein menyentuh dompetnya dan berpikir penuh harap. Lord of the Mysteries bab 329, bekas cakar. Daerah jembatan Bäcklund, Bravehearts Bar. Klein menekan topinya ke bawah, dengan hati-hati melindungi dompet di saku dalam jaket kerjanya yang berwarna biru keabu-abuan. Ia berjalan mengitari para pelanggan yang mengelilingi ring tinju dan menuju bar. Dalam perjalanan, dia melihat sekelilingnya dan tidak melihat pedagang senjata pasar gelap, Kaspar Kalinin. Dia sedang bermain kartu atau biliar. Klein mengangguk pada dirinya sendiri, duduk di bar, dan berkata kepada bartender, setengah-setengah. Dia pernah melihat seseorang minum minuman beralkohol jenis ini terakhir kali, dan dia merasa minuman itu mungkin cocok dengan seleranya. Setidaknya lebih baik daripada bir malt murni, pikir Klein dalam hati. Bartender itu mengangkat kepalanya dan meliriknya. "Dua alkohol mana yang ingin kamu campur? Beda pilihan, beda harga. Yang biasa saja sudah cukup." Terakhir kali ia melihat seseorang meminumnya, orang itu menggunakan alkohol dengan kualitas terburuk. Segelas half and half hanya seharga 2,5 sen, 4,5 pence. Bartender itu memperhatikan Klein menata koin-koin kuningan di atas meja bar, lalu kembali mengaduk. Ia berkata sambil lalu, "Kau kesini untuk Kaspar? Dia sudah tidak di sini lagi, bisnisnya telah direbut." Klein tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Sebelum bartender itu sempat menjawab, seorang pria dengan mulut menonjol di sebelahnya tertawa dan berkata, "Ya, kami telah mengusir Kaspar." Bagaimana mungkin seorang tua lumpuh seperti dia bisa melakukan bisnis seperti itu? Kalau ada yang kamu butuhkan, jangan ragu untuk datang ke kami. Temukan bos kami. Perang geng. Klein secara tidak sadar memunculkan ide ini, ingin menolak usulan pria itu. Namun, dia segera memikirkan kemungkinan lain. Mungkinkah aliran pemikiran Ross secara sengaja mencari sekelompok orang untuk menekan Kaspar agar Marik dan Nona Sharon terpaksa masuk perangkap? Ya, sangat mungkin. Kaspar sudah lama bekerja di sini sebagai pedagang senjata gelap. Dia jelas bukan orang yang bisa diusir begitu saja. Beberapa waktu lalu, karena serangkaian pembunuhan, suasana di seluruh Bäcklund agak tegang, dan sekolah pemikiran Ross atau faksi tersembunyi lainnya tidak akan berani membunuh dan menggunakan medium roh secara sembrono pada Marik dan Nona Sharon. Bahkan jika mereka menemukannya,
ini akan mengakibatkan banyak pertumpahan darah, dan karena mereka jelas hanya memiliki beberapa tersangka dan tidak dapat memastikan ada orang lain yang memiliki cara untuk menghubungi Nona Sharon dan Marik untuk saat ini. Klein menelan kembali kata-kata yang hendak diucapkannya dan bertanya, "Bisakah saya mendapatkan penawaran harga terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli?" Ia berencana mengamati faksi yang terdiri dari orang-orang biasa yang telah menguasai pasar gelap Bar Bravehearts. Jika ia menemukan masalah, ia bisa menggunakannya sebagai bantuan untuk Caspar, Sharon, dan Marik. Bagaimanapun, Klein tidak menginginkan konflik. Ia hanya berencana mengamati melalui proses normal, jadi tidak ada risiko. Ya, satu-satunya syaratnya adalah pria itu membuat gerakan menutup mulut dengan tangannya. Tidak masalah. Begitu Klein menjawab, ia melihat half and half di depannya, dan koin tembaga telah diambil oleh bartender. Tanpa berniat menyia-nyiakannya, ia menundukkan kepala dan meminumnya. Alisnya perlahan berkerut. Ternyata tidak seperti yang kubayangkan. Rasa minumannya terlalu berat, rasa anggurnya terlalu ringan. Klein meletakkan gelasnya dan mengikuti pria itu ke ruang biliar ketiga tempat Caspar dulu menginap. Saat dia hendak mencapai pintu, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Sebagai orang yang tidak tahu banyak, bahkan saya bisa menebak ini jebakan. Saya penasaran, apakah Nona Sharon dan Marik yang sudah lama diburu tahu tentang ini? Mereka pasti tidak akan muncul. Namun, Caspar mengenal lebih dari satu Beyonder. Ia memiliki koneksi dengan beberapa lingkaran Beyonder yang berbeda, dan ia mungkin bisa mendapatkan bantuan lain. Itu akan memperumit keadaan. Pada saat itu, lelaki dengan mulut menonjol itu berhenti di ambang pintu ruang biliar, dan Klein yang lengah hampir menabraknya. Dia menunjuk ke dalam dan berkata, "Jangan bicara omong kosong nanti. Bos kita tidak punya temperamen yang baik." Semua orang di daerah Backlund Bridge dan East Borough tahu ini. Baiklah, Klein mengangguk. Puas, lelaki bermulut besar itu berbalik dan mendorong pintu ruang biliar. Saat pintu terbuka, Klein melihat sesosok tubuh tergantung di udara, bergoyang pelan. Pria itu bertubuh kekar dengan janggut lebat. Ada tali yang diikatkan di lehernya, tali yang diikat dengan simpul mati. Kakinya tak menyentuh tanah, ujung lidahnya menjulur keluar, dan wajahnya memerah. Ekspresinya tampak tegang. "Bos," teriak lelaki bermulut besar itu tak percaya. Begitu ketegangan di atmosfer Backlund menghilang, seseorang mengambil tindakan. Klein memiringkan kepalanya dan melirik ke arah bawahannya, lalu dengan hikmat menggambar lambang suci berbentuk segitiga di dadanya. Semoga dia menemukan kedamaian di sisi Tuhan. Saya harap emosinya bisa disembuhkan. Pria bermulut besar itu bahkan tidak mendengar apa yang dikatakannya. Tiba-tiba ia berteriak, "Bos! Pembunuhan! Bos sudah mati!" Klein mundur 2 langkah karena suara keras dan melengking itu, lalu mengaktifkan penglihatan rohnya untuk melihat ke dalam ruangan. Tidak ada yang istimewa selain bola-bola biliar yang berserakan di mana-mana. Apakah Beyonder dari Caspar yang melakukannya? Apa yang akan dilakukan faksi yang memasang jebakan itu? Jika jebakan seperti itu memang ada. Klein diam-diam menjauh dan menyelinap ke kerumunan ketika anggota geng lainnya mengerumuni. Dia melirik ke dapur Bravehearts Bar dan, dengan berpikir sejenak, berjalan mendekat dan dengan akrab melewati pintu belakang. Begitu dia mendorong pintu kayu yang tidak terlalu berat itu, Klein merasakan angin dingin bertiup ke arahnya yang membuatnya menggigil. Dan di tengah angin dingin tercium samar-samar bau darah. Dia mendengarkan sejenak, tetapi tidak melihat apa-apa. Dia mengeluarkan koinnya dan menjentikannya ke atas.
Suara pendaratan terputus oleh angin, dan Klein melihat ke bawah pada koin tembaga di telapak tangannya, memastikan bahwa itu adalah kepala. Sambil menyimpan koin itu, dia dengan hati-hati melangkah maju, menuju ke arah yang diarahkan oleh persepsi spiritualnya. Ia berjalan ke sudut gelap tanpa penerangan dari lampu jalan. Bau darah tiba-tiba menguat. Dengan bantuan cahaya bulan lemah yang menembus awan, Klein hampir tersentak saat melihat apa yang ada di depannya. Lantai di sini dipenuhi paha, betis, sepatu bot, tulang rusuk, jantung, lengan, bola mata, dan bagian tubuh manusia lainnya yang berlumuran darah. Di dinding tergantung sepotong usus berwarna merah pucat. Latar belakangnya berupa bercak merah terang yang luas dengan bercak putih susu. Melihat ini, Klein merasa seperti sedang melihat rumah jagal yang khusus disiapkan untuk manusia. Apakah si pembunuh takut Night Hawks, Mandated Punishers, dan yang lainnya terlalu malas? Ini terlalu dibesar-besarkan sampai-sampai polisi akan langsung melimpahkan kasus ini kepada mereka. Klein bergumam dalam hati untuk menahan rasa tidak nyaman yang ditimbulkan oleh pemandangan itu. Ia berjalan mengitari darah itu dan mendekati dinding di seberangnya. Yang mengejutkannya, ada beberapa goresan yang cukup dalam. Itu seperti cakar tebal dan tajam yang dengan kuat menggores suatu bekas. Cakarnya mirip dengan yang dimiliki anjing iblis setelah transformasinya. Mungkinkah ada cakar lain? Mungkinkah cakarnya belum mati? Tidak. Aku tahu apa yang terjadi. Klein tiba-tiba tersadar. Korban pastilah Beyonder yang membunuh ketua geng bar itu. Dia dihabisi oleh faksi yang memasang jebakan itu. Berdasarkan uraian Little Sun, saya selalu curiga bahwa faksi tersebut adalah aliran pemikiran mawar karena mereka menguasai jalur tahanan, yang juga merupakan jalur mutan. Dan salah satu jenis mutan adalah manusia serigala. Hal ini sesuai dengan jejak tempat kejadian perkara di hadapannya. Ini juga secara tidak langsung membuktikan bahwa Nona Saren dan Marik adalah pembelot dari sekolah pemikiran Ross. Klein dengan tenang mundur dari tempat kejadian, selangkah demi selangkah. Selama proses ini, ia memastikan bahwa tidak ada karakteristik Beyonder yang hadir. Tentu saja, mungkin saja Beyonder belum muncul. Kemudian dia berbalik dan berjalan menuju jalan lain. Dengan maksud meminta seseorang untuk melapor ke polisi, jangan sampai kejadian seperti itu membuat penduduk takut dan curiga bahwa Backlund telah disusupi oleh binatang buas. Karena dia tidak ingin mendapat masalah karena keserakahannya, Klein tidak menunggu kemungkinan munculnya karakteristik Beyonder. Tepat saat dia mencapai ujung gang, dia tiba-tiba melihat sebuah kereta coklat perlahan mendekat di tengah malam. Kereta itu tidak terus bergerak maju seperti kereta-kereta lainnya. Malah, berhenti tepat di depan Klein. Klein menyipitkan mata saat bersiap bertempur. Namun, entah itu intuisi spiritualnya sebagai seorang peramal atau naluri bertempur seorang badut, keduanya tidak memberinya peringatan. Pada saat itu, jendela kereta terbuka, menampakkan wajah pucat yang menyiratkan kegilaan. Mata coklatnya seolah menyembunyikan kebencian yang mendalam. Marik, Klein mengenalinya. Marik, teman Nona Saren, yang mengendalikan zombie. Dia hanya mengenakan kemeja putih dan rompi hitam, dan sepertinya dia sama sekali tidak takut dingin. Dia memberi isyarat agar Klein naik ke kereta. Untuk sesaat Klein ragu-ragu, ingin menggunakan bandul rohnya untuk meramal saat itu juga. Pada saat itu, sesosok muncul di belakang Marik. Ia mengenakan gaun hitam anggun yang rumit dan topi kecil yang lembut. Sosok itu adalah Nona Saren berambut pirang bermata biru. Dia bisa dengan mudah melukaiku kalau mau.
Dia bisa langsung keluar dari dinding di belakangku. Klein berpikir sejenak, lalu dengan sengaja melangkah maju 2 langkah dengan santai. Dia membuka pintu kereta dan memperhatikannya. Setelah ia duduk, kereta mulai bergerak perlahan. Tak diketahui kemana tujuannya. "Kenapa kamu datang ke sini?" tanya Sharon sederhana. Klein menjawab dengan jujur, "Saya ingin menghubungi kalian berdua dan bertanya apakah kalian punya buku tentang mistisisme. Akan lebih baik jika kalian membahasnya secara mendalam. Seperti yang kalian tahu, saya kurang memiliki pengetahuan seperti itu." Marik terus menatap dengan mata penuh kebencian saat dia berkata dengan suara sedikit serak dan rendah. "Kami memang memiliki banyak pengetahuan tentang mistisisme, seperti kitab rahasia Raja Dukun Klarman. Tapi apa yang bisa kau gunakan untuk menukarnya? Saman King, jalur dan urutan yang mana itu?" Saat pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya, Klein mempertimbangkan nadanya dan berkata, "Aku bisa menukarnya dengan pound emas. Atau apakah Anda membutuhkan hal lain?" Sharon yang pucat namun tampak cantik menatapnya dan menjawab dengan tenang, "Tolong. Kami akan menggunakan bantuanmu sebagai alat tukar." Lord of the Mysteries bab 330, Filosofi Sharon dan Marik. "Tolong." Klein mengulangi kata itu dalam hati dan sejenak merasa sedikit bingung. Dulu, ketika Sharon mengemban misi melindunginya selama 3 hari, sebagian besar karena uang. Bagi seorang ahli urutan 5 untuk bersedia mengemban misi semacam itu, peluangnya sendiri sangat kecil. Hal itu bisa saja terjadi secara kebetulan, tetapi bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Terlebih lagi, saat itu, Klein sedang mati-matian berusaha menyelamatkan diri dan begitu paniknya sehingga ia tak mau menyerah sedikit pun. Oleh karena itu, ia tetap merasa sangat bersyukur bisa menerima bantuan dari Beyonder sekuat itu, meskipun itu karena uang. Namun, hanya itu saja. Dia tidak akan gegabah ikut campur dalam situasi berbahaya yang tidak diketahui, tanpa menghiraukan kekuatan dan keadaannya sendiri demi pihak lain. Rencana awal Klein adalah agar pengetahuan mistisisme dari Little Sun pada dasarnya dapat diverifikasi sebagai milik era prakataklizma. Pada saat itu, para dewa kuno yang berkuasa dan 7 dewa serta dewa jahat saat ini tampaknya tidak memiliki kesamaan, sehingga mungkin saja kedua sistem mistisisme tersebut sangat berbeda. Jadi, meskipun ia tahu detailnya, ia tidak berani mencobanya secara sembarangan. Ia harus menerima verifikasi tidak langsung untuk mengetahui mana yang masih bisa digunakan dan mana yang tidak berpengaruh. Persis seperti ritual pengorbanan sebelumnya. Klein sudah mengetahui prosedurnya dari The Sun, tetapi ia menunggu balasan dari Pak Azik sebelum berani melakukan eksperimen tersebut. Tujuannya adalah untuk mencegah hal-hal yang tidak terduga. Adapun pria yang digantung, ia berpangkat uskup atau kapten gereja Dewa Badai, jadi ia jelas memiliki cukup banyak pengetahuan mistisisme. Namun, masalahnya adalah pengetahuan ini terlalu ortodoks dan terlalu berkaitan dengan wilayah kekuasaan Dewa Badai, sehingga belum tentu cocok untuk digunakan Klein. Tidak semua ritual dapat dilakukan dengan meminta bantuan diri sendiri, dan ia harus mempertimbangkan beban spiritual yang harus ditanggungnya dengan berdoa kepada dirinya sendiri. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, Klein mengalihkan perhatiannya kepada mantan anggota organisasi rahasia, Sharon dan Marik. Pengetahuan yang mereka miliki lebih cocok untuk digunakan sebagai referensi oleh para Beyonder liar. Ada juga beberapa Beyonder yang tidak lazim dan aneh namun efektif. Tentu saja, ini bukan berarti ia akan berhenti bertukar informasi dengan sang matahari dan sang manusia gantung. Dengan berbekal pengetahuan dari zaman kuno, pengetahuan ortodoks,
serta pengetahuan rahasia dan non-ortodoks, ia akan menjadi lebih komprehensif, memberinya pemahaman mistisisme yang lebih mendalam. Dan itulah yang diinginkan Klein. Ia tak pernah lupa bahwa tujuan utamanya adalah kembali ke bumi, jadi semakin banyak pengetahuan mistisisme yang ia miliki, semakin baik. Semakin komprehensif, semakin baik. Semakin dalam pengetahuannya, semakin baik pula. Tentu saja, premis dalam mencapai tujuan ini adalah untuk menyingkirkan Ince Zangwil dan membalaskan dendam diriku dan Kapten. Klein menatap Saren dan Marik lalu berkata dengan sudut mulutnya terangkat, "Aku perlu tahu bantuan seperti apa yang kalian butuhkan dariku sebelum aku bisa mempertimbangkan untuk menyetujuinya. Aku tidak akan melakukannya, dan tidak mungkin bagiku untuk bercanda tentang hidupku." Saren, yang mengenakan topi hitam kecil, mengangguk sedikit dan mengakui kata-kata Klein. Marik, yang duduk di sisi lain, mencondongkan tubuh ke depan dan menutup mulutnya dengan tinjunya. "Kami awalnya tergabung dalam organisasi yang cukup tua dan rahasia. Itu yang bisa ku tebak." Klein mempertahankan ekspresi serius dan tabah. Organisasi itu terbentuk di awal zaman kelima, setelah badai laut berset memisahkan benua utara dan selatan, membentuk kerajaan dataran tinggi dan kerajaan pas di benua selatan. Namun, yang kumaksud hanyalah pembentukannya. Asal-usul organisasi ini dapat ditelusuri kembali ke sebelum zaman keempat, jauh sebelum bencana, lanjut Marik yang pucat. "Itu, aku juga tahu. Aliran pemikiran Mawar, ya, itu bisa ditelusuri kembali ke zaman Raja Mutan." Klein memasang ekspresi penuh perhatian. Marik menggaruk rambutnya yang agak berantakan dan berkata, "Organisasi ini percaya pada dewa jahat, dan mereka percaya bahwa sihir adalah ilmu dan seni yang berubah sesuai keinginan seseorang untuk mengubah keadaan. Ini membutuhkan pembentukan sistem ritual keagamaan, termasuk hukum dan ketertiban. Ya, sebelum invasi benua utara, mereka adalah organisasi ortodoks di Lembah Pas dan Dataran Tinggi Bintang, bersama Gereja Dewa Kematian. Pada saat yang sama, mereka percaya bahwa kehendak mereka berasal dari berbagai keinginan. Dikombinasikan dengan kekuatan Beyonder, mereka mampu mencapai segala macam hal yang tak terbayangkan. Karena gagasan-gagasan ini, mereka mempertahankan tradisi pengorbanan primitif yang kuno dan berdarah, termasuk menguliti orang dan menggunakan tengkorak anak-anak sebagai objek ritual, yang memungkinkan sejumlah besar umat beriman dengan penuh semangat melepaskan segala macam keinginan. Kami tidak dapat menerima kekejaman perbuatan tersebut. Dan kami juga merasa bahwa cara mereka menangani keinginan mereka sangat bermasalah. Jadi kami mencari peluang untuk melarikan diri dari organisasi tersebut. Bermasalah dengan cara mereka menangani hasrat mereka? Klein tahu bahwa aliran pemikiran Mawar terkenal dengan pengorbanan berdarahnya, jadi dia tidak terlalu tertarik dengan yang pertama. Saren yang berambut pirang dan berpakaian hitam menjawab dengan suara halus, cara mereka melakukannya adalah dengan memanjakan dan membakar. Filosofi kami adalah menekan dan menunjukkan kesederhanaan. Jadi begitulah. Klein tiba-tiba teringat deskripsi urutan tahanan. Tubuh adalah sangkar hati, dan dunia adalah sangkar tubuh. Kegilaan terkekang, dan hasrat tertahan. Jika aliran pemikiran Ross memang memahami jalur mutan tahanan, filosofi Nona Saren dan Marik jelas lebih sesuai dengan kebutuhan metode acting. Mengapa anggota lain tidak menyadari hal ini? Itu tidak benar. Dia sedikit mengernyit. Melihat reaksinya, Marik mengira ia tidak mengerti dan menjelaskan dengan suara agak serak. Mereka dipengaruhi oleh dewa jahat itu, dan mereka percaya bahwa menuruti hawa nafsu akan membantu memperkuat tekad mereka sendiri.
Ketika banyak orang membiarkan rambut mereka terurai, mereka juga akan saling memengaruhi, menambah fanatisme mereka, yang memungkinkan kondisi mereka mencapai puncaknya. Pandangan kami justru sebaliknya. Kami percaya bahwa hasrat harus selalu ditekan dalam hati, seperti api dan magma di bawah tanah. Hanya pada saat yang genting, hasrat itu dapat dilepaskan, menghasilkan kekuatan yang mengerikan. Sederhananya, itulah perbedaan antara nafsu dan pantangan. Pengaruh yang dimiliki dewa jahat itu bertentangan dengan persyaratan jalannya sendiri. Rasanya ada yang salah. Klein bertanya dengan serius, jadi kau melarikan diri ke Backlund, dan sekarang mereka mengejarmu? Apakah orang mati di gang itu terlibat dalam hal ini? Kami tidak melibatkannya. Dia sendiri yang terlibat karena hal lain. Marik membantah dugaan kedua Klein, menyetujui pertanyaan pertama Klein. Lalu, kenapa kau tidak kabur saja dari Backlund? Ada beberapa kota besar di sepanjang perbatasan Kerajaan Lon dan Teluk Desi. Lagi pula, kau bisa pergi ke Intis, Feisak, Venapoter, Lenbuk, Masin, dan negara-negara lainnya. Dengan kata lain, kau punya alasan untuk tidak meninggalkan Backlund? Apa itu? Klein berpikir sejenak dan berkata, "Oke, aku sudah mengerti intinya." Bantuan apa yang kau butuhkan? Urutanku tidak tinggi, dan aku tidak mengenal Beyonder yang kuat. Mustahil bagiku untuk melawan organisasi rahasia itu secara langsung. Setelah memperoleh formula ramuan untuk urutan 7, 6, dan 5 dari jalur pelihat dan membunuh Lanevus, Klein sebenarnya tidak perlu tinggal di Backlund. Masih ada jarak yang sangat jauh antara dirinya dan target balas dendam berikutnya, Inci Zangwil yang memiliki artefak tertutup 008. Mustahil baginya untuk berhasil dalam waktu singkat. Ia bahkan tidak berani mendekatinya, jadi bukan tidak mungkin ia bisa meninggalkan Backlund. Paling-paling, ia akan merasa tersiksa karena telah menyia-nyiakan biaya sewa yang telah ia bayarkan di muka. Alasan Klein masih tinggal di kota besar ini adalah karena ada banyak Beyonder di sini. Banyak pula sumber daya dan bahan yang muncul di sini. Hal ini menjadikannya salah satu tempat paling nyaman untuk memajukan urutannya. Hal ini sesuai dengan wahyu ramalannya saat itu. Saat aku menjadi tanpa wajah dan hampir selesai mencernanya, aku harus pergi ke laut dan mencari Putri Duyung. Pikiran ini tiba-tiba terlintas di benak Klein. Saren menjawab dengan tenang, "Jadilah pendukung kami untuk membunuh Beyonder Sequence 5 bersama-sama." Klein sedikit terkejut ketika dia bertanya, "Dengan kekuatanmu, organisasi itu hanya mengirim satu Beyonder Sequence 5 untuk memburumu? Mungkinkah ciri umum suatu aliran sesat adalah tidak punya otak?" "Dia punya artefak tersegel yang sangat menahanku," jawab Saren tenang, wajahnya pucat namun ekspresinya lembut. Orang yang bertanggung jawab atas masalah ini memang seorang Beyonder urutan tinggi. Tapi dia telah dituntun ke tempat lain oleh petunjuk yang sengaja kita tinggalkan, tambah Marik. Kita bukan satu-satunya markas di Backlund. Kalau kita bisa membunuh orang yang bertanggung jawab atas boroh terdekat dan mengambil artefak tersegel itu, kita akan langsung menyamar dan kabur. Setelah itu, kita tidak akan takut lagi diburu seperti biasa. Klein menjawab dengan singkat, "Tapi kenapa menurutmu aku bisa membantu? Aku terlihat sangat lemah. Dan targetnya adalah Beyonder Sequence 5 yang memiliki kekuatan dan artefak tersegel yang aneh. Kau bukan hanya berada di urutan 9. Kau juga sangat istimewa." Saren menatapnya diam-diam dengan mata birunya dan berkata dengan yakin. "Haha." Klein hanya bisa menjawab dengan tawa kering. Suara halus Saren terdengar sekali lagi. "Lagi pula, kamu masih punya mata itu. Mata itu
maksudmu mata hitam putih peninggalan Master Nimblerite Rosago? Klein mengangguk kecil. Namun, aku hanya dapat menggunakan sebagian kecilnya, dan itu tidak akan memberikan dampak yang berarti karena telah dirusak oleh sang pencipta sejati. Cukup. Saren selalu singkat dalam kata-katanya. Marik menambahkan, Beyond Sequence 5 yang kita hadapi memiliki karakteristik yang mirip dengan Saren. Hanya matamu yang bisa membantu kita menemukannya. Pada saat itu, Saren berbicara lagi. Marik akan menjadi umpan pertama. Saya akan menjadi yang kedua. Sedangkan kamu adalah pemburu yang bertanggung jawab untuk memecahkan masalah. Saya tidak dapat menjamin keamanan mutlak, tapi kamu pasti lebih aman dari kami. Kedengarannya cukup tulus, tapi aku harus memastikannya lewat ramalan. Klein merenung beberapa detik dan berkata, aku ingin memahami situasi tentang karakteristik orang lain dan artefak tersegel. Baru setelah itu aku bisa mengambil keputusan. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.